Shalom saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan. Senang bisa berjumpa kembali dengan saudara-saudara yang kukasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita akan kembali membaca bagian Alkitab dan akan merenungkannya bersama. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, saat ini hati kami, hidup kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu, sumber kebenaran yang akan terus mengingatkan, yang terus mengajarkan, mendidik kami agar kami terus berjalan dalam jalan-jalan kebenaran Tuhan berdasarkan firman-Mu. Karena itulah kerinduan bagi kami yang percaya kepada Engkau. Saat ini ya Tuhan, Roh Kudus-Mu memberkati kami untuk membaca dan kemudian merenungkan firman. Berfirmanlah Tuhan dan berkatilah hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, di saat ini kita akan membaca satu bagian Alkitab dari surat Rasul Paulus yang pertama kepada Timotius. Surat Paulus yang pertama kepada Timotius 1 ayatnya yang ketiga sampai ayat yang ke-11. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul mengenai ajaran sesat. Ketika aku hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia, aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus dan menasihatkan orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain ataupun sibuk dengan dongeng dan silsilah yang tiada putus-putusnya, yang hanya menghasilkan persoalan belaka dan bukan tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Tetapi ada orang yang tidak sampai pada tujuan itu dan yang sesat dalam omongan yang sia-sia. Mereka itu hendak menjadi pengajar hukum Taurat tanpa mengerti perkataan mereka sendiri dan pokok-pokok yang secara mutlak mereka kemukakan. Kita tahu bahwa hukum Taurat itu baik kalau tepat digunakan, yakni dengan keinsafan, bahwa hukum Taurat itu bukanlah bagi orang yang benar, melainkan bagi orang durhaka dan orang lalim, bagi orang fasik dan orang berdosa, bagi orang duniawi dan yang tak beragama, bagi pembunuh bapa dan pembunuh ibu, bagi pembunuh pada umumnya, bagi orang cabul dan pemburit, bagi penculik, bagi pendusta, bagi orang makan sumpah dan seterusnya. Segala sesuatu yang bertentangan dengan ajaran sehat yang berdasarkan Injil dari Allah yang mulia dan maha bahagia, seperti yang telah dipercayakan kepadaku. Demikianlah firman Tuhan bagi kita semuanya. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, ada ungkapan syair lagu yang begitu familiar bagi kita yang hendak saya nyanyikan, tapi juga bisa saudara nyanyikan bersama, tentang peganglah tanganku Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa rembuk. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku bersyukur dalam simfoni indah
namamu, nama yang beri berat, Yesus namanya. Saudaraku, lewat ungkapan syair lagu tadi, maka kita mengimani bahwa perjalanan kehidupan kita memerlukan tuntunan Roh Kudus yang memegang tangan kita, agar kita tidak tersesat, salah melangkah, salah jalan, dan akhirnya kehilangan arah yang benar dalam tujuan yang kita tempuh. Di sini kita melihat dan memahami bahwa pegangan atau kata kerja berpegangan dapat menyatakan suatu tindakan, suatu keberadaan, suatu pengalaman atau pengertian dinamis lainnya. Berpegang di sini berarti berpaut pada atau berteguh pada. Hal ini mengindikasikan bahwa jika seseorang berpaut atau berteguh pada, maka ia percaya terhadap apa yang ia tautkan atau teguhkan itu. Dengan kata lain, jika seseorang berpegang pada seseorang atau sesuatu, berarti ia percaya akan apa yang ia pegang itu. Sama seperti ketika orang berpegang pada titian. Karena hanya dengan memegang titian, maka ia akan selamat sampai ke tujuan. Memang titian itu kadang sesuatu yang tidak besar, tapi ketika kita percaya, maka kita pasti dapat menyeberangi sungai misalnya. Saudaraku yang diberkati Tuhan, sebagaimana tema kita saat ini, berpeganglah pada ajaran sehat. Suatu refleksi terhadap surat Paulus yang pertama kepada Timotius, pasalnya yang pertama ayat yang ketiga sampai ayatnya yang ke-11. Saudaraku, dalam pembacaan kita ini Paulus mendesak parakalesa dari parakaleo, yang dapat juga diartikan mendesak, memohon, atau memberi dorongan, yang diterjemahkan lain dengan ungkapan mendesak Timotius. Di sini kita dapat menafsirkan bahwa ada keraguan, ada kekhawatiran, dan mungkin ketakutan, karena memang sifat dasar dari Timotius agak takut-takut untuk tinggal di Efesus. Kita bisa bandingkan apa yang dikatakan Timotius dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Di sini kita melihat kepercayaan Paulus sekaligus dorongan yang menjadi penyemangat kepada Timotius. Akhirnya membuat dia percaya dalam kekuatan Tuhan untuk mengerjakan tugas pelayanannya di Efesus, yaitu untuk menasehatkan, parangeles, berpesan, untuk meluruskan, sekaligus untuk menegaskan kembali ajaran yang benar, ajaran yang sehat, yakni yang berdasarkan kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus. Ungkapan teksnya berkata agape kataras kardias kai suneideseos agates kai pisteos anupokrito. Kasih yang berasal dari hati yang bersih dan mendengarkan hati nurani yang baik, dan bukan dari iman yang tidak berpura-pura atau iman tanpa kepura-puraan. Mengapa ajaran ini harus dilakukan? Karena ada ancaman ajaran lain. Dikatakan dalam teks heterodidaskalein, dari kata heterodidaskaleo, mengajarkan ajaran yang menyimpang, bidah, dan berorientasi kepada dongeng. Mutois, dari kata mutos, dongeng-dongeng, cerita-cerita yang remeh, bodoh, tak masuk akal, dan tak berdasar, yang mereka anggap penting. Dan juga silsilah, genealogiais, dari kata genealogia, silsilah-silsilah, suatu kecenderungan untuk mengeksklusifkan diri terhadap garis keturunan yang dimiliki dan menganggap diri spesial, berbeda dari orang lain karena memiliki keunggulan garis keturunan Yahudi misalnya.
Hal ini bagi Paulus akan menghasilkan persoalan. Eksetesis, dari kata setesis, yang menghasilkan spekulasi, yang menghasilkan pertengkaran yang tidak berguna dan bukan tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman, yang disebut Paulus sebagai ajaran yang sehat. Ajaran ini adalah ajaran yang menyimpang. Astokesantes, dari kata astokeo, yang tidak mengenal tujuan dalam omongan yang sia-sia. Mataiologia, dari kata mataiologia, omongan yang sia-sia. Karena bagi Paulus, mereka seperti orang-orang yang mengerti Taurat, padahal sebenarnya mereka tidak memahaminya dengan benar. Mereka adalah guru-guru yang mengangkat dirinya sendiri untuk menjadi pengajar, kemudian selalu ingin membenarkan diri, perbuatan dan pengajaran mereka, padahal mengerti hanya sedikit tentang Taurat, tapi seperti orang yang sangat paham tentang Taurat yang dimaksud. Untuk itu saudara-saudara, Paulus menegaskan di ayat ke-8 sampai ayatnya yang ke-10 bahwa Taurat itu baik kalau tepat digunakan. Karena Taurat bukan untuk orang benar, tapi untuk mereka yang disebutkan Paulus sebagai orang-orang durhaka dan lalim, anupotaktois, orang-orang yang tidak patuh. Bagi orang fasik, asebesi, orang yang tidak saleh, dan orang berdosa, hamartolois, orang-orang yang berdosa. Dan juga bagi orang duniawi dan yang tidak beragama, anosiois, kai bebelois, bagi orang yang tidak kudus dan tidak suci. Bagi pembunuh bapa dan pembunuh ibu, patrolois, kai metrolois. Bagi pembunuh pada umumnya, androfonois. Bagi orang cabul, pornois. Dan pemburit, arsenokoitais, yaitu orang-orang homoseksual. Bagi penculik, andrapodistais, yaitu orang-orang yang memperdagangkan hamba-hamba mereka atau budak-budak mereka. Bagi pendusta, pseustais. Dan bagi orang pemakan sumpah, epiorkois, yaitu orang-orang yang bersumpah palsu. Perlu kita pahami bahwa sikap Paulus tentang hukum Taurat ini bukan berarti secara otomatis bahwa hukum Taurat tidak ada hubungannya dengan orang benar, tapi lebih kepada pandangan orang-orang yang salah, orang berdosa yang keliru memahami hukum Taurat. Karenanya Paulus menegaskan bahwa Injil sebagai berita sukacita, kabar baik yang telah mereka terima adalah penguatan dari hukum Taurat yang memberkati sekaligus mengingatkan setiap orang untuk hidup dalam kebenaran ajaran yang telah ia sampaikan dan sekarang dilanjutkan oleh Timotius di Efesus. Dengan demikian saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengan apa yang telah dibahasakan dalam teks di atas, maka pesan firman Tuhan untuk kita refleksikan saat ini sehubungan dengan tema berpeganglah pada ajaran sehat adalah pertama, penting untuk mendelegasikan orang lain dalam setiap usaha, kerja dan pelayanan yang Tuhan beri bagi kita. Pendelegasian ini sebagaimana teks berkata, Paulus mendesak, Paulus memohon, Paulus memberi dorongan karena ia percaya, ia yakin akan kualitas iman yang dimiliki oleh Timotius, dan bukan karena melepaskan tanggung jawab yang diterima. Ini mengingatkan kita agar percaya kepada orang lain yang kita sendiri telah latih, telah didik, dan telah kita ajarkan. Memberi kepercayaan adalah suatu tindakan untuk membuat orang lain percaya diri atas kemampuan yang ia miliki. Ini akan mendorong kita percaya kepada kemampuan anak-anak kita misalnya, tanpa meragukan mereka atau bahkan menyepelekan mereka atas setiap kemampuan yang mereka miliki. Kalau kita percaya kita telah mendidik mereka dalam ajaran yang benar dalam Tuhan, maka pasti tidak ada keraguan bagi anak-anak kita dengan segala kreativitas yang mereka punyai di tengah-tengah hidup yang Tuhan anugerahkan bagi anak-anak kita. Berilah mereka kepercayaan sambil tetap mengawasi dan tidak pernah melupakan mereka dalam setiap doa yang memberkati anak-anak kita. Hal yang kedua, jangan membenarkan sesuatu yang biasa, tapi biasakanlah sesuatu yang benar dalam kehidupan ini. Karena jika itu yang kita lakukan, maka kita selalu berusaha dalam posisi tidak pernah salah, selalu benar, dan menganggap orang lain yang selalu salah dan selalu tidak pernah benar. Hal yang ketiga,
Belajarlah untuk bukan hanya sekedar menerima ajaran, tapi juga menguji setiap ajaran yang diterima. Jangan-jangan ajaran yang kita terima adalah sesuatu yang hanya terdengar benar karena manis dan indah kata-katanya, tapi dalam tindakan adalah ajaran yang salah, yang menyimpang, jauh dari kehendak Tuhan. Apalagi ketika ajaran-ajaran itu kemudian berkompromi dengan dosa, harus dengan tegas dan berani kita menolaknya. Keempat, silsilah adalah untuk membuat kita memahami serta mengenal garis keturunan yang kita miliki, dan bukan sebagai alat untuk menyombongkan diri serta menganggap orang lain lebih rendah derajat dan kedudukannya dari kita yang memiliki garis keturunan khusus. Menjadi berbahaya ketika hal ini membuat kita merasa diri paling berjasa atas sesuatu yang berhubungan dengan usaha pekerjaan, bahkan pelayanan yang kita lakukan. Kelima, tetaplah memiliki kasih dalam kehidupan iman kita. Kasih yang lahir dari hati yang bersih, karena tidak pernah menolak mendengar hati nurani yang murni dan didasarkan kepada ketulusan dan bukan kepura-puraan. Hal yang keenam, jauhilah ajaran yang tidak benar dan jangan terlibat ataupun melibatkan diri terhadap dosa. Jauhilah hal-hal yang tidak sehat berupa hal-hal yang cemar seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Olehnya hidup tidak patuh, taat sehingga dapat hidup dalam kejahatan seperti pembunuhan, yang sekarang bukan hanya sekedar membunuh manusia, tapi juga dengan tega membunuh binatang yang tidak mereka pelihara, seperti para tukang doger, pencuri sekaligus anjing. Tapi juga Paulus mengingatkan kita agar tidak terperosok menjadi pesina, termasuk di dalamnya homoseksual atau pemburit, penculik, para orang-orang yang terlibat dalam perdagangan manusia yang dengan serta-merta dengan sepele memperdagangkan manusia yang lain, menjual belikan orang-orang lain dalam kehidupan mereka. Para pendusta, termasuk tentu ini mengingatkan kita untuk berusaha dan bekerja agar tetap jujur. Jangan sampai pekerjaan usaha kita tidak jujur dan menjadi orang-orang yang ringan mulut untuk bersumpah palsu dan tidak pernah melaksanakan apa yang mereka perkatakan. Hal yang terakhir, yang ketujuh, segala sesuatu yang kita lakukan dalam kehidupan ini dan dalam segala aktivitas serta tanggung jawab yang Tuhan beri, jangan mengenyampingkan apalagi melupakan Injil dalam kehidupan kita. Sebagai satu-satunya ajaran yang sehat, satu-satunya jalan yang benar. Karena Injil adalah kebenaran dan sumber bahagia, sumber sukacita dalam hidup kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan. Firman telah dinyatakan, firman telah ditaburkan. Ajar kami dengan setia memberlakukannya dalam hidup ini. Kesetiaan memberlakukan firman menjadikan kami juga sebagai alat kemuliaan, alat kesaksian, alat kebenaran Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah namamu Tuhan. Ini doa syukur kami. Haleluya. Amin.